Halo Mas Zaki, apa kabar? Halo Mbak Dia, baik. Ini kita tunggu sebentar ya Mas, biar yang lain masuk roomnya dulu. Oke, siap Mbak, santai saja. Ada berapa orang teman-teman di FH Angkatan 24 tahun ini? Kalau MIH kemarin sekitar seratusan ada Mas. Seratusan ada. Tapi itu bukan yang LPDP ya, kalau LPDP sendiri kayaknya hampir 50% deh. Banyak juga ya, Iya banyak. banyak banget itu. Kita mulai diskusinya jam 1:10 ya Mas Zaki. Oke Mbak, santai. Tapi kalau tahun kemarin itu URP itu menerimanya berapa proposal ya Mas? Kalau tahun ini kan 160 ya. Iya, 160 dan ada kemungkinan bisa saja. Tahun kemarin itu 200-an lebih sih Mbak, Oh, setahu dua saya. ratusan ya. Iya, 200-an. 200-an dan sebenarnya lebih juga sih yang diterima kemarin tuh. Oke, oke. Temanya kalau tahun kemarin itu juga empiris atau boleh ini, Mas? eh Tahun kemarin tuh nggak ditentuin ya empiris atau enggaknya. Cuman Oh, spesifik harus mencantumkan SDGs kemarin tuh. oh, temanya Meskipun nggak SDGs. semuanya juga sebenarnya proposal yang masuk itu berkenaan apa namanya menyinggung SDGs juga gitu. Jadi selama Oh, layak si proposalnya itu tetap diterima. Dan oh, bahkan ketika misalnya beyond expectation proposal-proposalnya itu yang layak pasti diterima aja, nggak menyesuaikan kuota gitu, Mbak Dia. oh, iya, iya. Selamat siang Mas Zaki. Siang Mas Zaki. Jaringannya rada bermasalah kayaknya. Tes tes. Sorry, barusan trouble, Mbak. Oh. Bentar ya, saya belum ganti background ini. Halo Mas, siang. Mas Zaki. Halo, ya Mas. Lagi di mana Mas? Di kosan biasa ini. Wah, sepertinya agak mendung Mas ya. Jadi Iya, sinyalnya betul. susah. Betul, betul. Agak mendung ini.
Oh ya Mas, nanti ini juga memberitakan juga nanti insya Allah ada Pak Lurah juga yang Oke, ngasih sambutan paling nanti. oke, baik. Sudah ngambil MPPH berarti semester ini ya, teman-teman. Sudah, Mas. Siapa ininya dosennya MIH? Bu Sartika, Oh, Mbak Mbak Kakak. Sartika. Ya. Iya, iya. Satu orang saja, nggak berdua, nggak tim teaching. Eh, tiga malah, Mas. Oh, tiga. Iya, ada Pak Supriyadi sama Pak Yanca Arizona. Oh iya, enak itu udah. Mbak Kakak juga enak. Kalau di tahunnya Mas Zaki dulu ini Mbak Kakak juga ya? Justru kalau tahun saya itu cuma dua orang, Pak Supri Oh, sama Mas Yance saja. oh iya. Untuk rekan-rekan yang baru bergabung, ini acara diskusinya kita mulai jam 1:10 ya. Yang lain mungkin bisa menggunakan virtual background ya, yang ada di link tertera. Mungkin saya bisa bagikan juga ya untuk teman-teman yang lain di kolom chat untuk linknya. Oke, sudah ada ya di kolom chat teman-teman link virtual backgroundnya. Oke, karena sekarang sudah menunjukkan pukul 1:10, sebelum kita mulai diskusinya, mungkin kita bisa foto bersama dulu ya. Mungkin teman-teman yang lain bisa menyalakan kameranya. Saya hitung sampai hitungan ketiga ya untuk mengambil gambar. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan sekalian. Selamat datang dalam acara sharing session hibah penelitian mahasiswa yang diselenggarakan oleh RT LPDP FH UGM. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat untuk mengikuti acara pada hari ini. Saya Diah Retna Prabaningrum, mahasiswa Magister Ilmu Hukum sekaligus anggota RT LPDP FH UGM, dengan senang hati akan memandu jalannya acara ini. Rekan-rekan sekalian, acara kita hari ini mengangkat tema tentang sharing session mengenai hibah penelitian mahasiswa, di mana kita akan membahas strategi maupun tips dan trik dalam penyusunan proposal hibah penelitian URP. Acara ini bertujuan untuk memberikan pandangan mengenai bagaimana kurang lebihnya penyusunan proposal hibah penelitian URP yang baik. Untuk menambah wawasan dan pemahaman kita, telah hadir narasumber kita yang luar biasa, yaitu Mas Zaki Badruzaman, selaku mahasiswa Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum UGM.
sekaligus penerima hibah penelitian URP 2024, dan awardee LPDP serta staf pada unit riset dan publikasi. Sebelum memulai diskusi, hari ini juga telah bergabung bersama kita Lurah LPDP UGM, Mas Boy Kurniawan. Kiranya beliau dapat memberikan sedikit sambutan. Kepada Mas Boy Kurniawan, kami persilahkan. Ya, baik, moderator, terima kasih atas kesempatannya. Suara saya kedengaran jelas ya? Kedengeran, Mas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman RT Hukum yang telah mengundang saya. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang kita sembah dengan berbagai macam cara dan kita sebut namanya dengan berbagai macam nama. Dan tak lupa pula kita aturkan junjungan kita kepada baginda Rasulullah SAW atas perjuangan beliau yang telah mengantarkan kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang yang sedang kita rasakan saat ini. Eh, yang saya hormati Ketua RT Hukum Mas Ashraf ya. Yang saya hormati pemateri kita pada siang hari ini Mas Jaki. Kemudian teman-teman serta teman-teman RT Hukum yang saya banggakan. Harapan saya sebenarnya ke depannya mungkin setiap RT khususnya RT Hukum mengadakan kegiatan-kegiatan yang seperti ini ya, dan bisa dikatakan ini adalah salah satu kegiatan pertama dari semua RT ya. Mas Asaf memang sangat berambisi kelihatannya jadi dibandingkan RT-RT yang lain. Saya melihat RT-RT yang lain belum ada tiba-tiba udah mau adakan kegiatan aja. Tapi saya selalu senang dengan RT-RT yang mengadakan mau sebelum raker atau setelah raker, itu bagus, entah itu apapun. Entah kan ini kan kebetulan akan membahas tentang hibah penelitian. Itu sangat bagus sekali untuk menunjang teman-teman. Kebetulan saya dapat dari informasi dari Mas Apo bahwa ini hanya untuk fakultas hukum ya. Eh, Berarti ada prioritas tertentu ya. Mungkin kedepannya akan ada kebijakan yang lain, mungkin fakultas lain juga akan mendapatkan. Dan alhamdulillahnya ada Mas Zaki, terima kasih banyak sudah bersedia juga menjadi pemateri pada siang hari ini. Mungkin kedepannya ada juga kegiatan-kegiatan terkait dengan book review atau riset yang lain yang bisa menunjang akademik teman-teman arti hukum mungkin. Mungkin begitu dari saya aja. Selebihnya mungkin bisa dilanjutkan dan semoga lancar acaranya. Dan Pak Ketua RT saya izin pamit. Ini kebetulan ada koordinasi terkait dengan raker besok ini jadi banyak yang harus disiapkan. Terima kasih Bu Moderator, terima kasih semuanya. Saya pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas warahmatullahi Boy. wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan dari Ketua RT LPDP FHUGM, Mas Muhammad Bakiatus Salafi Sofi atau Mas Asof. Kami persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang semua. Mungkin sedikit konfirmasi ya. Saya bukan RT yang ambisi, ini cuma akal-akalan dari anggota saya ini, Mas. Tadi ya. Oke, mungkin sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri berikut dengan anggota saya. Saya di sini sebagai RT ya, diamanai dari kelurahan, dan ada 4 orang lain dari anggota saya. Yang pertama ada ini pemandu acara ini kita Mbak Diah, ada juga Mbak Sofi, Mbak Resti, dan Mas Bagus. Nah, Mas Bagus ini yang dari MHBK saja, yang selainnya dari MY. Mungkin kemarin agak dalam rekrutmen sedikit kendala untuk apa namanya keikutsertaan ya, pada mungkin tidak bisa gabung untuk jadi anggota RT, tapi harapannya ke depan nanti tetap dari jurusan lain bisa aktif untuk ikut kontribusi di acara RT maupun kelurahan. Uh, Sedikit saja yang saya mau sampaikan terkait dengan proker dari RT FW tahun ini. Sebenarnya harapannya dari sharing session ini menjadi langkah awal bagi kita semua untuk memahami lebih dalam mengenai mekanisme hibah penelitian maupun pembuatan jurnal yang baik. Nanti bisa disaringkan, dibagikan pengalaman pembuatan yang telah mendapatkan pada tahun kemarin, yaitu Mas Zaki. Semoga kita mendapatkan manfaatnya dari acara kita pada siang hari ini. Mungkin itu saja yang saya mau sampaikan, karena mungkin nanti akan banyak disampaikan oleh Mas Zaki terkait dengan materi.
Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita Oh, semua. Salam Om oke. Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Baik, terima kasih atas sambutannya. Baik, kita akan memasuki sesi diskusi. Sebelumnya, saya ingin mengingatkan bahwa sesi ini akan terdiri dari 2 sesi, dengan narasumber diberikan waktu sekitar 60 menit untuk menyampaikan materinya. Setelah narasumber menyampaikan pemaparannya, kita akan lanjut ke sesi tanya-jawab. Mungkin bisa langsung saja kita mulai dengan pemaparan dari Mas Zaki Badruzaman. Kami persilahkan. Baik, terima kasih moderator Mbak Diah, Mas Asop, Pak RT, dan juga Mas Boy ya dari LPDP Pusat. Eh, Luar biasa, saya apresiasi banget ini teman-teman RT karena sepertinya meningkat ya dari tahun lalu begitu progresnya, karena tahun lalu hanya sekedar diskusi-diskusi barangkali dan juga akunnya belum terbentuk sepertinya ya tahun lalu. Kalau sekarang udah mulai ini ya, udah mulai apa ya, udah mulai baik begitu karena informasinya. eh ini saya share screen ya teman-teman ya. Eh, Mungkin operator bisa membantu. Oke, sudah ya. Udah ya, kelihatan ya? Masih loading, Mas. Oh, masih loading ya. Oke. Oke, sudah kelihatan, Mas. Nah, iya. Eh Sebelum saya sharing, sebenarnya kemarin itu saya sempat ngobrol dengan Mbak Dia supaya menambah satu narasumber lagi, Mbak Jelita. Itu karena penelitiannya saya kira menarik gitu ya, nggak cuman soal, karena kan saya klaster HTN ya, klaster kenegaraan. Itu minatnya di HTN, sedangkan rekan saya itu dia pidana, minatnya soal hukum lingkungan. Jadi menarik risetnya itu. Nah, saya kira perlu untuk dihadirkan, tapi ternyata waktunya kurang pas kemarin. Dan ternyata memang benar ya, kemarin juga papernya luar biasa begitu ya. Masuk kategori finalis dan juga juara satu di uh, 3 minutes research competition begitu. Nah, eh, sebelum saya sharing ke teman-teman di sini, perlu diketahui dana hibah riset itu, URP itu mengelola sekitar 9%, 10% dari dana fakultas. Sekitar 9 miliar kalau tahun kemarin, itu per tahun. Bukan cuma dana riset aja, tapi ada dana insentif, ya, ada dana proses publikasi gitu. Ada dana soal penerbitan buku, ada dana translate, tapi itu khusus dosen. Kalau mahasiswa hanya hibah penelitian mahasiswa saja sama insentif. Jadi teman-teman yang suka nulis, pasti teman-teman udah banyak yang suka banyak nulis ya. Saya yakin di sini. Eh, Kalau misalnya paper-paper tugasnya itu publish nanti dengan syarat pakai afiliasi UGM, pakai email UGM ya. Jurnalnya itu kalau misalnya submit itu bisa diajukan insentif begitu. Itu kisaran 2 juta sampai 15 kalau nggak salah. Bahkan kalau Q1 itu bisa sampai 25 kalau mahasiswa. Setahu saya tahun kemarin, nggak tahu ya kalau tahun ini. Karena memang rezimnya sekarang berganti. Kalau kemarin Mas Yance, kalau sekarang Mas Akbar gitu, ada pergantian ketua URP. Nah, eh ini ada sedikit perubahan ya untuk tema roadmap penelitian Fakultas Hukum tahun ini. Kalau kemarin itu wajib mencantumkan berkenaan dengan SDGs. Kalau sekarang, kemarin itu waktu HPJI, momennya HPJI di Magelang, Pak Wadik 3 itu sempat ngobrol ya, sempat ngobrol berkenaan dengan pengembangan penelitian gitu. Kalau tahun kemarin memang kuotanya itu banyak karena seperti bakar anggaran gitu ya soal riset gitu. Kalau sekarang bakal lebih fokus ke kualitasnya, makanya studinya itu berkembang.
ya, bukan cuman apa namanya secara metodologi, bukan cuma soal studi hukum doktrina, tapi ingin mengembangkan ke studi-studi hukum empiris, atau barangkali bukan hanya studi normatif, tapi lebih variatif ke studi sosial-legal misalnya. Bukan hanya dari kacamata hukum, tetapi studinya interdisiplin gitu ya. Seperti itu. Nah, ini makanya ada tema yang bergeser dan juga kuota yang dipangkas gitu ya. Karena barangkali secara apa namanya secara kualitas ingin menyaring paper-paper terbaik begitu. Jadi disiapkan saja teman-teman rencana risetnya. Apalagi kayaknya nggak bakal ada ini ya, nggak bakal ada extension gitu untuk submissionnya. Ini ya sama nilai HPM-nya juga sekarang eh, apa namanya meningkat. Kalau tahun kemarin itu pasca sarjana S2 itu hanya 6 juta. Kalau sekarang itu naik 1 juta jadi 7 juta, teman-teman. Dan ini berlaku bukan perorangan. Kalau misalnya teman-teman ngajuin apa namanya ngajuin tulisannya itu berdua, misalnya Mbak Dia sama Mas Asob begitu nulis collab, nggak per orang tapi kumulatif berlakunya. Satu proposal yang lolos nilainya 7 juta begitu, berarti dananya dibagi dua gitu ya, seperti itu. eh Kemudian ini ya ada timeline di sini. Teman-teman juga saya yakin sudah membaca gitu ya, sudah membaca berkenaan dengan eh, buklet daripada apa namanya HPM ini. Nah, biasanya kalau tahun kemarin itu memang ada sosialisasi khusus dari URP gitu. Tahun kemarin 3 minute competition itu benar-benar meriah sebenarnya. Nggak cuman kompetisi aja gitu. Ada launching buku, ada apa lagi ya? Ada 3 minute competition tentu saja, dan juga penghargaan-penghargaan gitu. Ya ini tahun ini nggak apa namanya nggak ada gitu. Malahan mungkin karena apa ya, karena Pandeka juga enggak open call book paper karena baru sekarang dibuka, jadinya nggak sempat gitu. Nah, ini ya timeline ada ini di proses seleksi ini yang tanggal 1 sampai 16 Maret itu skemanya adalah per puska biasanya. Jadi teman-teman kalau misalnya nulis soal HTN pasti diseleksinya oleh dosen-dosen di Pandeka begitu. Kalau semisal soal lingkungan itu Departemen Hukum Lingkungan biasanya yang nyeleksi. Kalau misalnya seputar adat, Pusat Studi Hukum Adat yang nyeleksi. Kalau semisal apa namanya korupsi menyesuaikan juga begitu. Jadi itu juga nanti yang bakal menjadi mentor teman-teman dalam penulisan hibah ini gitu ya. Kayak saya kemarin itu soal pemilu kan ya kalau risetnya. Nah, mentoringnya itu dengan teman-teman di Pandeka oleh Pak Yance gitu. Biasanya ada research meeting pertemuan sebulan 2 kali waktu itu. Ya, ini rangkaiannya ya teman-teman bisa dibaca begitu. Terus ini ya, ini yang perlu diperhatikan sebenarnya yang mau saya sharingkan di siang hari ini berkenaan dengan kriteria penilaian proposal, dan kita akan coba mempreteli proposal saya yang tahun kemarin itu seputar dengan pemilu ya. Ini ada 4 hal ya yang jadi kriteria gitu. Nah, ini ya sebenarnya agak berbeda si judul yang saya submit dengan judul eh, yang saya ajukan kemarin. Kelihatan nggak teman-teman? Kelihatan ya? Ya, kelihatan, Mas. Nah, ini sorry. Proposal saya kemarin itu terkait dengan problematika hukum netralitas presiden dalam penyelenggaraan pemilihan umum di tahun 2024. Nah, eh, di sini saya disclaimer terlebih dahulu ya, ini pengalaman subjektif tentu saja. Saya menulis ini bersama teman saya waktu itu Mas Ahmad Yani ya dari MHBK.
angkatan 2022. Dan jujur saja, waktu saya ke UGM itu baru banget saya tahu dunia penulisan dan juga dunia riset begitu. Jadi modalnya ya sudah pengen belajar aja gitu di sini. Itu dan alhamdulillah dikasih kesempatan proposal ini lolos begitu ya. Pada saat itu eh, saya sendiri brainstorming begitu ya. Brainstorming melihat salah satu momen pada saat Presiden Jokowi apa namanya menunjukkan salah satu pasal di Undang-Undang Pemilu gitu. Ternyata ketika diriset ataupun dibaca, ditelaah peraturannya tidak serta-merta demikian gitu. Nah, itu modal awal saya apa namanya membedah konsepsi netralitas, problematika netralitas presiden ini gitu dalam dalam hukum pemilu gitu ya. Gitu. Ini apa namanya tentu saja apa namanya ide yang masih dangkal dan perlu ditelusuri lebih jauh gitu ya. Eh, untuk itu, nah ini ya latar belakang. Latar belakang ini perlu untuk mengembangkan isu yang tadi kita lihat di dalam sebuah fenomena misalnya. Kalau misalnya istilah eh, Pak Yance ketika menjelaskan di metode penelitian itu eh, kenyataan dan apa yang seharusnya gitu ya. Dasen dan dasolennya itu seperti apa gitu ya. Nah, tentu saja tidak serta-merta kita seperti tukang gitu, memasang bata dengan plek-tiplek ketika misalnya mengkonstruksi isu netralitas gitu. Makanya perlu ada apa namanya perlu ada eh, mengkonstruksi secara paradigmatik gitu isu netralitas ini di dalam hal pemilu gitu ya. Makanya di sini em, ada beberapa hal pengalaman misalnya dari negara-negara lain gitu ya yang saya cantumkan gitu secara referensi dalam penyelenggaraan pemilu misalnya. Konteksnya masa transisi Lemdak itu seringkali disalahgunakan oleh presiden gitu ya. Nah, saya menulis ini salah satu sumber referensinya itu adalah papernya Mas Uceng dengan Mas Kardian Saafkar terkait dengan kalau tidak salah judulnya itu President President Power Transition and Good Governance gitu. Nah, itu studi komparatif soal masa lemdak presiden ya, pengaturan secara administratif di negara-negara Amerika. Nah, ini salah satu yang saya konstruksikan di sini isu isu masa transisi, isu pemilu gitu ya, berkenaan dengan netralitas gitu. Nah, ini ya apa namanya? Ini penting untuk teman-teman ketika misalnya eh, apa namanya mau menulis sebuah isu untuk supaya dicari terlebih dahulu mana yang memang apa namanya referensi-referensi yang telah membahas seputar isu kita gitu ataupun misalnya hal-hal serupa seputar isu yang ingin kita apa namanya teliti begitu ya. Nah, sehingga eh, kita bisa bisa mengantarkan penelitian ini terhadap problematisasinya gitu. Karena salah satu yang dinilai adalah apakah misalnya isu ini cukup untuk dijawab ketika misalnya membaca undang-undang ataukah tidak gitu. Apakah isu ini cukup problematis atau tidak gitu ya untuk diteliti gitu. Nah, makanya perlu juga gitu di sisi lain perlu diperkirakan secara metodologis ya apakah ini realistis untuk diteliti gitu ya. Ataukah misalnya isu ini bisa dijawab gitu dengan kita membaca aturan saja gitu. Nah, ini penting ya antara beyond tidak bisa diteliti ataukah misalnya oh ini eh, bisa dijawab gitu sebenarnya dengan mudah lewat aturan gitu. Nah, tengah-tengahnya ini gitu. Gitu ya. Bisa diperkirakan secara metodologis tapi juga kita perlu meriset ini gitu. Gitu ya. Jadi apa namanya? Problemnya itu realistis juga untuk kita teliti, tapi di sisi lain juga problematis gitu si isunya ini. Nah, kira-kira begitu mungkin mungkin agak abstrak ya, tapi mudah-mudahan bisa dibayangkan gitu ya. Nah, makanya di sini
baru saya dari paradigma tadi pemilu di berbagai negara ya isunya baru saya menyasar ke isu netralitas begitu. Kenapa misalnya netralitas ini penting gitu ya, diperlukan oleh kepala negara, apalagi dalam konteks pemilu kemarin hubungan presiden dengan salah satu paslon itu kentara sekali gitu ya. Makanya perlu adanya penataan aturan di sini sehingga hal tersebut tidak menjadi abusif gitu ya. Nah, itu seputar latar belakang. Nah, kemudian ini ya. Oh, tadi yang jadi penilaian itu eh, ada poin rumusan masalah juga. Korelasi rumusan masalah, koherensi rumusan masalah dengan apa namanya dengan latar belakang gitu ya. Yang pertama dalam penelitian ini saya ingin melihat secara regulasi ya netralitas presiden itu seperti apa gitu ya prinsipnya. Kedua, apakah memang netralitas ini bisa dipertanggungjawabkan atau tidak gitu ya secara hukum dalam konteks hukum positif di Indonesia gitu. Nah, baru apa ya namanya setelah menentukan rumusan masalah nih ya, kita perlu memperkirakan juga tadi ya, apakah misalnya secara metodologis rumusan masalah satu ini bisa diperkirakan gitu. Cara menjawabnya itu kita seperti apa gitu langkah-langkahnya gitu ya. Misalnya dengan menelaah aturan pemilu misalnya begitu ya. Kemudian dengan telaah konseptual misalnya gitu ya pendekatannya ataupun misalnya dengan pendekatan kasus gitu ya. Seperti kasusnya Presiden Jokowi ini gitu. Nah, itu tiga hal itu yang nantinya akan menjadi jalan epistemologis untuk melihat netralitas ini ya begitu. Metodologi nah ini eh, nah ini ya eh, ini penting juga tadi nilainya saya lihat agak lumayan tinggi ya 30% kalau tidak salah kontribusi penelitian. Jadi kalau teman-teman misalnya bingung dengan kata novelty ya istilahnya bisa diubah dengan kontribusi penelitian. Bisa ya, riset tentang netralitas ini sebenarnya sudah banyak. Misalnya netralitas aparat gitu ya. Di pasal-pasal selanjutnya pasal 300 ke sana gitu setahu saya. Soal netralitas aparat, kepolisian misalnya ataupun netralitas KPU Bawaslu. Nah, eh, ini bisa menjadi anotasi gitu ya. Bisa menjadi anotasi bahan teman-teman di bagian mana celah yang bisa teman-teman kontribusikan untuk riset teman-teman gitu ya. Baik itu isunya tata negara, isunya perdata ataupun isunya lingkungan misalnya gitu. Dengan melihat anotasi-anotasi ataupun penelitian-penelitian terdahulu gitu. Ini bisa bisa jadi apa ya? Bisa jadi gambaran gitu ya. Nah, kemudian eh, sumber-sumber yang kita kutip juga itu jadi nilai plus ya. Bukan cuma dalam konteks penelitian di Indonesia, karena saya yakin dan kita juga mafhum semua ya, isu akademik misconduct di Indonesia itu tinggi sekali terkait riset dan juga penulisan jurnal, teman-teman. Jadi saya kira kita perlu membaca lebih jauh ya berkenaan dengan riset ini dalam kacamata global gitu perkembangannya. Biar isu pengkonstruksian isu yang kita teliti ini bisa lebih relevan gitu, bisa lebih terlihat kontribusinya. Makanya perlu membaca ilmuwan-ilmuwan di luar gitu ya. Dan saya kira sekarang itu ya tren riset itu bukan hanya satu jalur analisis normatif gitu ya. Yang saya lihat trennya di MIH gitu dalam hal pisau analisis gitu ya. Tapi dibolehkan juga teman-teman mengutip misalnya ilmuwan-ilmuwan politik begitu ya, ilmuwan-ilmuwan lingkungan gitu ya. Dosen-dosen progresif misalnya seperti Mas Herlambang ataupun Mas Igam misalnya eh,
jarang membicarakan pasal-pasal tertentu gitu ya secara gamblang, tapi lebih pada apa namanya paradigma lain gitu, kacamata yang lebih interdisipliner seperti ilmu sosial, ilmu politik gitu ya, atau dalam studi kritis hukum misalnya ada salah satu tema yang menarik dalam HPM tahun ini, misalnya social movement gitu ya, gerakan sosial itu juga jadi salah satu topik empiris yang bisa jadi apa namanya inspirasi teman-teman buat meneliti gitu. Nah, ini ya tadi sudah saya sampaikan sih di awal ya soal metode gitu. Tidak lama sebenarnya yang ingin saya sampaikan ya teman-teman, karena saya ingin bisa lebih sharing dengan teman-teman gitu ya. Mudah-mudahan bisa saya jawab gitu pertanyaan-pertanyaannya. Kalau toh misalnya nanti saya tidak bisa menjawab gitu, teman-teman bisa sharing dengan rekan-rekan yang lain gitu, seperti Mas Hendy gitu yang tidak bisa hadir siang ini, ataupun Mbak Jelita gitu. Karena kemarin sempat saya kontak juga gitu ya untuk mengisi di sini. Ya itu saja barangkali Mbak Diah ya. Ini saya tutup dengan sebuah pesan yang saya dengar dari Mas Riko. What is written without effort is read without pleasure gitu. Ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Zaki atas pemaparan yang sangat menarik. Kini kita memasuki sesi tanya jawab ya. Saya persilahkan kepada hadirin yang ingin bertanya untuk raise hand atau menuliskan pertanyaan di kolom chat. Untuk sesi tanya jawab ini akan dibuka terlebih dahulu menjadi satu termin dengan 3 orang penanya. Silahkan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Atau mungkin ingin sharing mengenai rencana penelitian yang mau ditulis seperti itu. Mungkin dari saya boleh ya menanya Mas Zaki sampai dia. Iya, boleh Mas Asaf, silakan. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan dan ingin saya tahu jawabannya dari Mas Zaki mungkin. Yang pertama, apakah jurusan mempengaruhi topik, Mas? Semisal saya dari MIH dan konsentrasinya ambil perdata, tapi saya ingin meneliti tentang kenegaraan. Nah, apakah itu nanti mempengaruhi dalam penilaian juri? Terus yang kedua, adakah kan di era sekarang ini kan banyak menggunakan tools atau AI, Mas ya? Nah, apakah dari Mas sendiri waktu tahun kemarin itu memanfaatkan seperti itu, Mas, untuk memaksimalkan proposal ataupun penelitian dari Mas Zaki sendiri? Yang ketiga, pada waktu pelaksanaan, apakah perlu dilakukan logbook atau tidak? Hal ini berkaitan dengan penggunaan dana 80%, Mas, waktu awal. Dan yang 20% sisanya itu boleh tidak terpakai atau harus juga terpakai. Mungkin 3 ini, Mas, pertanyaan dari saya. Baik, Ya, terima kasih Mas Asaf. Mungkin bisa langsung dijawab ya Mas Zaki. ya, ya. Yang pertama terkait dengan apakah mempengaruhi jurusan begitu, misalnya perdata minatnya misalnya kenegaraan gitu. Itu tidak sama sekali mempengaruhi ya Mas ya terkait dengan jurusan. Karena apalagi kurikulum di MIH itu sangat interdisiplin ya. Anak perdata boleh ngambil pajak, boleh ngambil lingkungan, boleh ngambil agraria gitu. Jadi itu tidak apa-apa gitu ya. Hal-hal mengenai penilaian itu tidak jauh apa namanya sudah pakem dari apa yang ada di logbook begitu. Di apa? Di buklet begitu. Nah, kemudian yang kedua, sorry tadi apa pertanyaannya? Yang kedua mungkin tentang
tools Mas atau Yes. AI maupun tips Mas. Pas Mas Zaki tahun lalu bikin proposal maupun penelitiannya itu. Oke. Oke, ini soal ethical research ya, teman-teman. Kalau AI sendiri sebenarnya tidak apa-apa gitu ya, dalam batas-batas tertentu. Misalnya untuk brainstorming gitu, Mas. Brainstorming, misal tadi saya pakai open knowledge map gitu, untuk melihat eh, seberapa banyak isu terkait netralitas presiden ini sudah diteliti gitu oleh ilmuwan di Indonesia. Tuh, untuk men-tracking apa namanya, untuk men-tracking penelitian gitu ya. Saya yakin teman-teman sudah paham ya bagaimana toolsnya gitu ya, apalagi misal ChatGPT ataupun apapun itu ya. Nggak apa-apa misalnya pakai ChatGPT untuk brainstorming misalnya gitu, brainstorming ide ataupun brainstorming apapun itu gitu ya. Kalau kemarin pengalaman saya riset itu saya tidak menggunakan hampir tidak menggunakan AI ya. Apalagi ChatGPT begitu tahun kemarin. Karena benar-benar apa ya istilahnya agak riskan gitu ya. Agak riskan meskipun dalam tahap penilaiannya itu tidak pakai tidak pakai apa namanya? Turnitin gitu ya Mas ya, ataupun AI checker gitu. Setahu saya ya, gitu. Terus yang ketiga tadi apa ya? Terkait penggunaan dana itu Mas. 80% waktu di awal dan yang 20% sisanya itu boleh tidak terpakai atau apakah harus terpakai Mas? Oke, ada pelaporan gitu ya Mas ya? Iya, Nggak ada pelaporan sama sekali Mas terkait dengan dana gitu ya. Yang terpenting teman-teman bertanggung jawab mengikuti rangkaian kegiatan HPM ini gitu. Karena kan setelah misalnya teman-teman nerima gitu dan dinyatakan lolos, itu teman-teman bertanggung jawab untuk apa namanya menyelesaikan riset teman-teman gitu. Kalau semisal mengundurkan diri, itu otomatis blacklist ya di HPM selanjutnya gitu. Dan sampai akhir itu sampai submit, bukan publish ya hitungannya, tapi submit gitu. Itu Mas. baik Mas, makasih. Dan untungnya sekarang itu ya nggak ada syarat harus lulus metode penelitian MPPH. Kalau kemarin itu ada. Nah, bagi kami yang belum lulus MPPH, waktu semester 2 itu untungnya ada workshop metodologi penelitian waktu itu yang diadakan oleh URP. Tapi sekarang nggak ada. Jadi makanya eh, teman-teman itu apa namanya teman-teman URP nggak mengadakan workshop dan tidak ada sosialisasi gitu ya, hanya share informasi dari bukletnya saja gitu. Oke, mungkin untuk pertanyaan yang kedua ini ada dari kolom chat ya, dari Mbak Rahmatiyah Irwan. Izin bertanya, apakah untuk data awalnya bisa menggunakan data dari misalnya dari Komnas Perempuan? Seperti itu, Mas Zaki. Ya, bisa Mbak, sangat bisa gitu dan sangat memungkinkan. Berarti kan itu data sekunder ya misalnya gitu ya, dari data-data yang terrecord di database lembaga Komnas Perempuan, data body lagi Mahkamah Agung misalnya, itu sangat bisa gitu ya untuk dijadikan data pijakan gitu. Itu. Baik, untuk teman-teman yang lain mungkin ada yang ingin ditanyakan atau di-sharingkan. Um, Iya, itu silakan. dari Kak Poppy ya ada kayaknya. Atau mungkin teman-teman yang lain. Saya mau tanya ya Mbak Moderator. Oh iya, silakan kepada Mbak Resti. Oke, sebelumnya terima kasih kepada Kak Zaki untuk pemaparannya sangat bermanfaat ya buat kami semua.
saya berencana untuk mengikuti HPM ini bersama teman saya, Poppy Hairunisa. Jadi reng-rengan kami itu rencana bahas tentang lingkungan. Kalau saya kebetulan dari kenegaraan, jadi kita mau bahas eh, di bagian saya tuh tentang eh, pajak lingkungan terkait limbah makanan sampah, Kak, gitu. Nah, yang saya mau tanyakan itu sebenarnya kami mau melakukan juga studi komparatif gitu. Tapi kan kalau di metodologi penelitian, studi komparatif itu kan masuk dalam kategori penelitian kualitatif. Sementara kan sekarang fokusnya studi empiris. Nah, untuk rumusan masalah, rencana kami tuh untuk bagian pertama mungkin kami bahas emang yang studi empirisnya. Terus untuk rumusan masalah kedua tuh yang studi komparatifnya. Pertanyaan saya, kira-kira di UGM ini dosen-dosen itu mentolerir metodologi penelitian campuran nggak, Kak? Soalnya kemarin kami juga sempat konsultasi ke salah satu dosen agraria. Kata beliau kalau emang mau hal tersebut boleh digabungkan metodologi penelitiannya. Tapi kami khawatirnya nanti juri-juri yang di URP tuh tidak menerima apa namanya metodologi penelitian gabungan apa bagaimana. Biasanya eh, karakteristik dosen UGM tuh setahu Kak Zaki seperti apa gitu, khususnya yang dosen-dosen di pusat kajian dan yang nantinya bakalan jadi juri URP, Kak. Mhm. Oke, terima kasih Mbak Resti. Silakan moderator dulu ya, saya lupa. Iya, silakan Mas Zaki, bisa dijawab. Oke, soal metode ya, soal metode penulisan. Ini saya sedikit menyampaikan sebelum menjawab. Jadi saya sempat dikomentari oleh Mas Herlambang. Kebetulan saya dibimbing Mas Herlambang. Bukan metodologi katanya, tapi metode. Metodologi itu ilmunya katanya. Kalau dalam Ah, penulisan, saya juga salah tahun kemarin nulis metodologi di proposal. Kata Mas Herlambang begitu. Nah, kemudian metode campuran ya. Nah, ini sharing saya saat saya menulis tesis. Saat saya menulis tesis, kebetulan studinya itu gerakan sosial hukum gitu ya. Eh, Pak Herlambang kan cenderungnya sosilegal ya, studinya interdisipliner dan kritis gitu. Saya sempat terbersit apakah ini metode campuran ataukah hanya hubungannya dengan pendekatan saja sebenarnya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah boleh atau tidak misalnya eh, metode campuran digunakan gitu dan bagaimana kecenderungan dosen UGM gitu menilai itu. Eh, saya merasa tidak memiliki kapasitas untuk menjawab itu ya Mbak Resti, tetapi selama misalnya bisa dipertanggungjawabkan gitu apa yang Mbak Resti tulis dalam metode dan mungkin bisa disaringkan misalnya dengan Mas Yance gitu ya. Saya sering sering sharing dengan Mas Yance dulu waktu semester 1 semester 2 soal rencana penelitian bisa dikonsultasikan gitu ya dengan metode apa terkait metode tersebut dan kemudian eh, saya kira UGM ini kaya sekali ya dosennya itu perdebatan pemikirannya itu secara mazhab ilmu hukum sangat-sangat kenceng. Mau itu teman-teman dosen yang positivis misalnya, yang sangat normatif itu ada, yang sangat kritis juga ada gitu ya, yang apa namanya, yang benar-benar apa ya kutubnya itu benar-benar terlihat lah perdebatannya. Kalau teman-teman simak gitu ya di diskusi-diskusi yang berkembang ataupun dari karakteristik tulisan-tulisan dosen UGM sendiri gitu ya, sangat-sangat kentara gitu terkait dengan itu. Tapi apa namanya? Kalau pengalaman saya kemarin menulis tesis ya, sampai dengan sempro, pada akhirnya tidak menggunakan metode campuran gitu, Mbak. Tapi hanya dari segi pendekatannya saja yang dijabarkan gitu. Misal, eh, salah satu pendekatan yang saya gunakan, pendekatan-pendekatan yang saya gunakan itu misalnya pendekatan konseptual, pendekatan apa namanya, eh, perundang-undangan ataupun misalnya kalau studi perbandingan
apa namanya dilakukan pendekatan komparatif gitu. Meskipun misalnya di sisi lain, kalau saya tuh menganggapnya metode ini tidak ada yang pakem gitu. Selalu ada perbedaan pendapat antara ilmuwan yang menulis metode dari 1, 2, 3 gitu. Profesor Maria mendefinisikan penelitian normatif demikian. Ataupun misalnya dalam hal kacamata sosiolegal misalnya ya, yang nulis soal metode sosiolegal misalnya Mas Herlambang dengan Profesor Widodo yang dari UNRAM, itu mendefinisikan sebagai studi interdisipliner. Bukan hanya soal hukum, tapi kacamata ilmu lain. Misalnya ekonomi, politik, ataupun ilmu sosial gitu ya. Nah, berbeda lagi ada yang bilang sosiolegal itu bukan hanya interdisipliner, antar apa namanya antar cross cross disipliner di luar ilmu hukum saja gitu. Tapi studi empiris juga masuk gitu. Studi empiris lapangan itu masuk interdisipliner. Tapi ada yang bilang juga pendapat lain misalnya rekan saya yang di Queensland, yang PhD di Queensland, dia penelitian lapangan. Tapi dia bilang studi saya ini normatif sebenarnya gitu, bukan sosial gitu. Hanya argumentasi dia adalah dia melihat mengkonstruksi bagaimana aturan norma sebagai norma dan bagaimana diimplementasikan di lapangan. Meskipun dia juga mengakui bahwa pada akhirnya dia nggak bisa juga menjelaskan hanya dengan menguraikan norma-norma itu, gitu ya. Studinya itu tentang ini, tentang eh, apa namanya, tentang studi agraria berkenaan dengan PSN. Dia coba apa mendalami kasus PSN di Wadas gitu ya, terkait pembangunan bendungan bener gitu, dan untuk melihat melihat misalnya kepentingan umum untuk pengadaan tanah itu kan tidak bisa dilihat dari kacamata hukum saja gitu. Mungkin ada paradigma pembangunan di sana, misalnya New Developmentalism misalnya yang dicetuskan oleh E.V. Warburton misalnya yang dia gunakan gitu, dan lain-lain gitu ya. Nah itu makanya saya tidak menganggap metode penelitian hukum itu sebagai sesuatu hal yang pakem gitu dan mutlak. Pun Mas Yance ketika mengajar metode penelitian hukum dan juga apa penulisan hukum ini mengakui bahwa metode ini tidak ada yang tidak pakem gitu. Coba saja misalnya baca baca berbagai buku ya. Kalau misalnya Pak Supri itu sering nyantumin referensi-referensinya ketika nerangin ya, Pak Supri. Nah, ketika misalnya dilihat satu persatu, mereka mendefinisikan secara secara ada titik-titik berat yang berbeda gitu ketika menjelaskan penelitian metode penelitian hukum. Nah, apakah misalnya ketika kita mengutip referensi dari jurnal-jurnal yang ditulis oleh Blesen Ogem mendapat nilai plus? Tentu saja. Siapa yang tidak senang tulisannya dikutip begitu? Saya sendiri untuk metode merujuk kepada bukunya Profesor Maria. Saya dari sana ya. Untuk kutipan metodenya. Sama siapa lagi ya? Saya lupa. Satunya lagi juga ada Mukti Fajar kalau nggak salah. Iya, Mukti Fajar. Sama profesor dari UNER itu loh. Siapa ya? Dr. Marzuki. Ya, Peter Mahmud itu. Peter Mahmud kan sangat-sangat apa? Sama-sangat positivis kan? Dia sampai bilang di buku metodenya itu penelitian sosiolega bukan penelitian hukum. Hukum. Ya kan? Sangat-sangat menentang penelitian sosiolegal gitu. Sangat-sangat berbeda jauh kutubnya dengan misalnya dosen seperti Mas Herlambang gitu ya. Karena beliau secara background misalnya mazhabnya eh, mazhab Leiden, ada paradigma hukum dan masyarakat, apalagi Mas Herlambang misalnya sering turun ke grassroots dan lain-lain gitu. Sehingga untuk menangani kasus-kasus tertentu, land grabbing dan lain-lain itu tidak bisa diselesaikan melalui kacamata pengadilan
gitu. Perlu jalur-jalur seperti negosiasi, demonstrasi, dan lain-lain gitu. Sehingga corak pemikirannya itu tidak terlalu positifis ataupun tidak terlalu kentara gitu secara hukumnya gitu. Lebih kepada studi kritis. Begitu. Terlalu panjang kayaknya jawaban saya. Itu yang Mbak Resti. Iya Kak, terima kasih sama apa ya tadi ya. Sebenarnya ada yang mau saya Ada yang tanyain lagi tapi oh iya, iya. agak lupa nanti mungkin lanjut ke pertanyaan teman-teman dulu Kak. Siap. Oke, mungkin untuk termin yang kedua ini saya ambil dari kolom chat ya, ada 2 pertanyaan. Yang pertama dari Mbak Hera Fitria. Izin bertanya, apakah penggunaan literatur dari dosen-dosen Fakultas Hukum UGM sendiri yang relevan terhadap penelitian menjadi nilai plus dalam penilaian proposal hibah? Mungkin bisa dijawab Mas Zaki. Oh iya, sudah tadi. Sudah saya jawab. Sama pertanyaannya saya kayak pertanyaan Mbak Resti. Ya, itu sepertinya jadi nilai plus ya. Karena kemarin itu, tahun kemarin saya sempat rapat dengan Pak Jeto, dengan Wadek 3, bagaimana meningkatkan citasi dosen-dosen FHUGM. Karena ternyata ya teman-teman, bisa cek deh Profesor FHUGM misalnya, Prof. Agustinus, Profesor siapa, Nur Hasan Ismail misalnya, citasinya itu tidak terlalu banyak ternyata. Ternyata dari segi citasi sebenarnya UGM itu kalah misalnya dengan UNER gitu, FHUGM misalnya gitu ya. Apalagi kalau dilihat secara makro, jurnal-jurnal di FHUGM itu kalah jauh dengan jurnal-jurnal misalnya di UI gitu, termasuk di Erlangga misalnya, ataupun UNES misalnya yang Scopusnya udah banyak misalnya gitu. Ya, itu nilai plus banget itu. Ya, tetapi tetap saja harus apa namanya, harus penelitian yang relevan ya teman-teman, dengan penelitian teman-teman gitu. Oke, terima kasih Mas Zaki. Untuk pertanyaan selanjutnya ini dari Rahmatia Irwan. Izin bertanya, untuk timeline penelitian apakah ada ketentuan misalnya batas untuk pengumpulan data di lapangan? Mhm. Oke, itu tidak ditentukan oleh ini ya, oleh URP, tetapi dalam lini masa ada mentoring kan di Pandeka ataupun di pusat kajian lain, itu ada ini, ada timeline gitu, ada timeline ketika misalnya teman-teman sudah lolos kemudian masuk ke kelompok research meetingnya, eh, misalnya itu ada 4 pertemuan ya kalau nggak salah di bulan September sama Oktober gitu, atau Agustus gitu ya, seputar 3 bulan itulah. Jadi teman-teman harus sudah mulai tuh nyari data gitu. Syukur-syukur datanya dicari dari sekarang gitu ya. Karena di akhir tahun nanti di bulan November ataupun Oktober itu kan sudah mulai submit kan. Seperti misalnya HPM tahun 2024, di akhir itu kan ada expo ya. Di akhir itu ada expo, kemudian teman-teman harus sudah buat poster gitu ya, harus sudah submit di jurnal. Jadi diusahakan tadi ya realistis gitu, jangan sampai ada teman saya itu dia penelitian lapangan tapi pada akhirnya nggak dapat datanya sehingga nggak dituntaskan tuh penelitiannya. Itu jangan sampai kayak gitu gitu ya, jangan sampai penelitiannya juga nyusahin teman-teman gitu ya, yang sekiranya misalnya ada relasi misalnya ke instansi yang dituju untuk ngambil data, wah itu nilai plus banget gitu ya, menggunakan relasi itu gitu, nggak perlu surat-surat birokrasi yang panjang gitu misalnya. That's okay gitu, karena yang saya lihat ya, sebenarnya riset lapangan itu perlu adanya ini ya, etik, ngurus etik. Dan itu ngurus etik tuh sampai 3 bulan. Kalau misalnya kita mau idealis ya, sampai 3 bulan, 6 bulan lebih gitu, ethical research itu. Tapi kan di kita itu belum semaju itu ya risetnya, gitu. Belum semaju kampus-kampus luar misalnya gitu, dan nggak terlalu dikenal juga gitu. Etik ini, pengurusan etik ini ya, dalam riset gitu. Itu apa, Mbak Mbak siapa? Mbak Irwan ya. Ya, terima kasih Mas Zaki. Untuk pertanyaan selanjutnya ada juga dari kolom chat. Ini dari Sofi Ayu.
Izin bertanya, Mas, kendala atau hal paling sulit apa yang dialami saat membuat proposal khususnya penelitian empiris, apalagi penelitiannya di luar kota? Mungkin bisa dijawab, Mas. Oke. Eh, Kebetulan penelitian saya doktriner ya, yang kemarin itu. Penelitian doktriner dan apa namanya? Saya belum pernah juga penelitian lapangan sebelum-sebelumnya. Eh, tapi saya sarankan kalau untuk proposal data awal, eh, saya nggak tahu nih Mbak Sofi topik penelitiannya apa gitu ya. Tapi kalau semisal datanya tersedia melalui website, mengapa tidak gitu ya. Dan kalau misalnya memungkinkan mensiasati supaya lebih efektif, melalui menghubungi secara daring gitu kalau misalnya berkenan gitu ya, instansinya ataupun misalnya punya jaringan di instansi yang Mbak Sofi mau teliti gitu ya, begitu. Itu sih, itu ya pasti kendala banget sih, paling bukan kendala ya, tantangan gitu. Jadi tantangan penelitian lapangan apalagi luar kota gitu ya. Dan kita juga misalnya belum tahu juga kondisi lapangan seperti apa gitu ya. Karena mungkin hanya memperkirakan ketika misalnya kita datang satu kali ke sebuah lokasi untuk wawancara atau apapun itu, belum tentu juga mereka mau langsung gitu ya, mau langsung diwawancara misalnya gitu ya. Teman saya misal cerita dalam penelitian lapangan disertasinya itu di Wadas diperkirakan 3 kali datang, udah dapat data, ternyata ketika di lapangan banyak puzzle-puzzle yang misalnya semeraut dan perlu berkali-kali datang ke sana gitu. Perlu pendekatan ke warga, malah misalnya sampai nginap gitu. Gitu. Apalagi warga misalnya dengan trauma konflik apa namanya penggusuran misalnya gitu. Tiba-tiba kita datang ke lokasi tersebut pasti dipertanyakan kan gitu ya. Kamu siapa gitu. Nah, makanya itu jadi tantangan tersendiri sih buat yang penelitian lapangan. Secara definitif perspektif itu ya, tapi nggak tahu Mbak Sofi topiknya apa gitu dan apakah penelitian lapangan ini berupa responden gitu ataukah misalnya wawancara gitu dengan pelaku kebijakan ataupun dengan akademisi misalnya yang ada di luar. Itu sih Mbak Sofi ya. Kak Zaki, Berarti, aku mau nanya lagi. oh iya, Maaf, silakan. maaf. Iya, mungkin saya nambahin dulu ya. Berarti intinya tetap harus kembali penelitiannya itu harus realistis begitu ya, Mas. Harus Jadi kita realistis. harus mengukur kemampuan juga untuk Betul, betul. apakah penelitian itu bisa kita selesaikan atau tidak. Betul, betul. Mungkin Tapi Mbak jangan Resti, jangan sampai juga mendowngrade oh penelitiannya. iya, Tetap diusahakan karena bagaimanapun ya pasti ya menulis itu pasti berdarah-darah sih. Mungkin kalau kalau kita lecet aja enggak kayaknya gitu, apalagi dengan fasilitas banyak sekarang gitu ya, dengan kemudahan-kemudahan AI misalnya tadi gitu dan lain-lain. Silakan Mbak Dia. iya. Mungkin untuk Mbak Resti silakan. Ya Kak, mau tanya lagi terkait yang kemarin. Kan saya sempat lihat Kak Zaki presentasi juga kemarin. Jadi ada bagian yang Kak Zaki itu menawarkan solusi ya Kak. Hmm. Ya, ya betul. Iya, jadi seandainya misal ya kayak di Indonesia itu kan belum ada tuh yang namanya pajak lingkungan buat sisa makanan. Yang sebenarnya boleh nggak sih kalau sebenarnya tuh di Indonesia tuh belum ada tuh kebijakan itu. Jadi untuk mengatasi sebuah masalah kita tawarkan solusi tersebut itu nggak apa-apa ya. Terus itu yang pertama. Yang kedua, eh, aku dan Poppy kan join pusat kajian. Cuman kan nanti rencana penelitiannya kita tuh bukan terkait konstitusi, demokrasi, dan hak asasi manusia, melainkan soal pajak dan juga lingkungan gitu. Seandainya kita nyuri start dari awal gitu, konsultasi ke dosen terkait yang di pusat kajian, sebenarnya itu nggak apa-apa nggak sih Kak? Atau oh ini ada konflik kepentingan nantinya gitu kan atau nggak fair dan sebagainya macamnya apa emang boleh atau enggak gitu Kak Hmm. kasih Ya, ya. Iya, Yang silakan pertama Mas ya, Zaki.
Oke Mbak Dia, maaf saya nyerobot lagi. Solusi ya tadi ya. Nanti di materi MPPH teman-teman itu ada materi terkait pendekatan. Ada salah satu pendekatan, bukan pendekatannya apa ya? Eh iya kalau nggak salah pendekatannya. Koreksi kalau saya salah ya nanti. eh ada salah satu pendekatan itu misalnya preskriptif, mempreskripsikan gitu. Itu jenis-jenis penelitian, kata siapa ya saya lupa, tapi memang ada macam-macamnya berdasarkan bentuk, berdasarkan sifat dan lain-lain. Salah satunya adalah ada jenis penelitian yang bersifat preskriptif. Itu jadi mempreskripsikan eh, sebuah apa misalnya tadi soal pajak dipreskripsikan misalnya dengan memberi solusi gitu. Mempreskripsikan itu adalah melihat masa depan seperti apa gitu. Ketika misalnya kebijakan pajak lingkungan soal sampah itu misalnya dilaksanakan. Nah, kira-kira pengaturannya itu seperti apa gitu. Atau misalnya bentuknya hanya paradigma dan juga rekomendasi saran misalnya gitu, bukan merincikan gitu. Karena misalnya oh kita kan bukan pemangku kebijakan, kita kan hanya akademisi gitu. Makanya bentuknya hanya rekomendasi gitu. Nah, seperti itu. Makanya sebenarnya kalau kata Mas Rangga ya, analisis yang mendalam aja itu sudah cukup. Tidak perlu mempreskripsikan. Itu tidak perlu kita misalnya mengkonsepsikan gitu konsep tentang suatu hal. Jadi analisis saja secara mendalam itu udah keren banget katanya gitu. Dan malahan kalau soal metode ya dia tuh sharing waktu waktu bulan Agustus menjelang kami tesisan. Malah saya menulis tesis itu menulis disertasinya dia di Oxford itu nggak pakai metode katanya gitu. Nggak ada metodenya gitu. Nah terus apalagi tadi? Udah ya itu aja ya. Pas nyuri star konsul ke Oh, lupa. dosen-dosen yang ada di pusat kajian itu sebenarnya boleh nggak sih Kak? Apa gimana gitu? Takutnya ada konflik kepentingan kita masa nyuri star duluan gitu. Boleh atau enggak gitu? Nggak konflik kepentingan kok, itu privilege-mu. Oh boleh berarti ya. Nah, itu hal yang harus disyukuri ketika kamu misalnya kenapa Yance, kenapa kamu nggak dimanfaatkan gitu. Dan bagi teman-teman yang belum kenal dosen pun, dengan dosen-dosen yang sangat terbuka, dengan dosen-dosen yang sangat apa namanya humble di sini, kenapa tidak dimanfaatkan untuk teman-teman sharing langsung ke ruangannya ataupun sekedar main gitu. Mereka sangat terbuka sih, gitu. Nggak apa-apa, sah-sah aja kok. Oke Kak Zaki, terima kasih. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya ini ada dari Meisha. Izin bertanya, Mas, jika misalnya kita mengambil suatu permasalahan yang berkembang di lapangan, tapi nanti menjadi penelitian ke pengkajian peraturan perundang-undangan, bolehkah dilakukan hal demikian, gitu, Mas? Atau harus wawancara dan ke lapangan full untuk penelitian, gitu? Mungkin maksudnya di sini kayak penelitian campuran gitu ya, Mas? Yuridis, normatif, empiris gitu. Mhm. Mhm. Ya, penelitian lapangan, pengkajian undang-undang, berarti kan implementasi ya, ranah implementasi gitu. Melihat, oh apakah misalnya kebijakan pengadaan tanah misalnya tepat sasaran ataupun misalnya dilakukan dengan baik atau tidak misalnya gitu. Misalnya seperti itu mungkin ya, Mbak Meisha. Izin sebelumnya, Mas. Ya, Kemarin seperti aku kan baru pertama kali mau mulai-mulai mencoba ya, Mas. Jadi masih meraba-raba ceritanya. Jadi aku tuh nemu di permasalahan di eh, media sosial itu tentang pembatasan umur dalam tenaga kerja gitu loh, Mas. Dan itu kan kalau dalam undang-undangnya ketika belajar kemarin di hukum hak asasi manusia kan itu kan termasuk pembatasan kebebasan mendapatkan pekerjaan yang layak dengan pembatasan umur untuk pekerjaan tertentu gitu kan Mas, dan itu kan banyak kejadiannya di Indonesia ya, jadi aku tuh pengen dengan permasalahan itu tuh aku lebih mengkaji eh, ke undang-undangnya gitu Mas, dengan berangkat dari masalah itu gitu Mas, itu bisa masuk atau enggak ya Mas? Mhm.
Ya, ya. Menarik penelitiannya, Mbak Meisha. Eh, saya kira bisa masuk-masuk aja sih ya. Teman-teman jangan ini, coba jangan merasa dibatasi oleh tema gitu. Jangan merasa dibatasi oleh tema. Kemarin itu kan soal SDGs ya. Saya benar-benar nggak mencantumkan SDGs di apa namanya di proposal riset saya gitu. Karena selama proposal kita layak untuk diterima, pasti diterima kok gitu ya. Setahu saya gitu. Dan apa ya namanya eh, eh, model penelitian yang Mbak Meisha ini bisa dibedah dengan misalnya kacamata konseptual HAM itu sendiri gitu ya, yang spesifik ke apa kan itu secara secara konstitusi kan mendapat pekerjaan yang layak itu dijamin ya, setahu saya di pasal berapa gitu. Coba dicek gitu. Dan apakah misalnya harus wawancara ke lapangan atau tidak itu tergantung kebutuhannya nanti. Apakah misalnya bisa terjawab dengan studi literatur saja, misalnya gitu, melihat kebijakan pembelajaran di negara-negara lain itu seperti apa mungkin gitu ya. Ataupun misalnya Mbak Meisha mau menganalisis sebatas analisis deskriptif saja di apa namanya di Indonesia. Saran saya jangan gitu karena magister itu kan lebih mendalam ya, apa namanya secara keilmuan dianggapnya dalam ranah teoretikal, bahkan masuk ranah-ranah filosofis yang lebih paradigmatik gitu ya istilahnya. eh Pilihannya lebih ke sana gitu, makanya perlu studi yang lebih mendalam lagi gitu, bukan cuma melihat aturan apalagi implementasi di undang-undang, misalnya seharusnya A di lapangan B gitu, dideskripsikan aja gitu, jangan sampai begitu, tapi analisis lebih jauh lagi misalnya gitu secara paradigmatik gitu ya. Itu semoga menjawab Mbak Meisha. Ini Mas, satu lagi Mas. Aku tuh, mohon maaf ya teman-teman semua. Aku tuh ini Mas, dalam pikiran aku tuh, kebayangnya itu aku pengen membandingkan dengan studi komparatif dengan luar negeri sih Mas. Karena aku kemarin itu lihat di TikTok gitu kan Mas, ada perempuan Indonesia yang jadi jenderal di sana, kemudian dia menjadi jenderal TNI malahan di sana, dan dengan tingginya juga yang menurut aku juga mendeskripsikan aku yang unyu-unyu gitu ya Mas ya. 150 menjadi letnan apa gitu di Amerika sana gitu kan. Tetapi ketika di Indonesia dia tidak bisa kembali karena pembatasan deskriptif untuk batasan umur dan berbagai hal yang seharusnya itu tidak sesuai gitu Mas. Jadi aku tuh kayak terbentur, aku tuh mau mengkaji kayak lebih ke nggak lapangan sih sebenarnya Mas. Cuman karena kata-kata empiris ini yang berurusan dengan wawancara dan ke lapangan, jadinya kayak bisa nggak ya penelitiannya aku lanjutkan gitu loh Mas. Ya, Terima kasih Mas. ya, eh menarik Mbak Meisha itu untuk dikaji lebih lanjut isunya dan perlu menelaah ya, bukan sekedar melihat realita dan faktanya saja fenomena pembatasan umur ini, tapi perlu juga membaca literaturnya juga gitu supaya misalnya Mbak Meisha lebih bisa mengkonstruksi dan juga membatasi ya, membatasi penelitiannya. Ini penting juga ya, membatasi penelitian. Jadi jangan sampai terlalu luas gitu penelitiannya, tapi perlu dibatasi gitu. Di kasus tertentu misalnya apa gitu, tentang pekerjaan apa, ataupun misalnya oh ternyata misalnya menunjukkan data Mbak Meisa ini diskriminasi terhadap pekerjaan bukan hanya misalnya di ranah militer misalnya tadi ya, tapi di ranah-ranah pekerjaan lain gitu ya. Misalnya PNS, misalnya gitu ya. PNS itu apa aja misalnya dirinci dan lain-lain gitu. Ataupun pekerjaan-pekerjaan lain yang misalnya di perusahaan-perusahaan swasta juga ngasih kebijakan yang sama gitu. Misalnya. Ya, gitu sih Mbak Meis ya. Silahkan di ini aja sih ya, dicoba
submit begitu. Kalau pengalaman saya kemarin kan temanya ada SDGs-nya, harus mencantumkan SDGs. Tapi saya tidak mencantumkan SDGs kemarin gitu, meskipun misalnya ada korelasi misalnya dengan SDGs dengan apa justice and strong institution misalnya gitu. Tapi yang terpenting itu tadi ya, ada pilihan yang spesifik soal bagaimana misalnya memproblematisasi masalah misalnya gitu, tidak terbelakang. Kemudian ada koherensi dan juga korelasi dengan apa rumusan masalah dengan latar belakang gitu ya. Kemudian ada juga berkenaan dengan metodologinya gitu, konsistensi metodologinya seperti apa gitu dengan eh, masalah yang kita angkat gitu. Itu kalau dari saya Mbak Meisa. Siap, Mas. Terima kasih banyak, Mas. Ya, sama-sama. Baik, untuk teman-teman yang lain mungkin ada yang ingin bertanya lagi. Bisa raise hand atau mengirim di kolom chat ya. Atau mungkin sudah tidak ada pertanyaan ya dari teman-teman di sini. Oke, karena tidak ada pertanyaan lagi dari teman-teman di sini, mungkin diskusinya bisa kita cukupkan. Sebelumnya, izinkan saya menyampaikan sedikit kesimpulan dari diskusi ini. Terkait latar belakang dalam penyusunan proposal, tentu saja kita harus melihat kenyataan dan juga seharusnya. Kemudian untuk mencari isu, kita harus melihat referensi-referensi terlebih dahulu yang sudah melakukan penelitian sebelumnya. Kemudian untuk mengetahui mana yang dapat dijawab, itu harus menggunakan undang-undang atau selain itu juga dapat dilakukan melalui referensi selain undang-undang, misalnya penelitian lapangan seperti itu. Kemudian untuk menentukan isu juga harus menggunakan apa namanya realistis, harus bersifat realistis dan juga memiliki problema yang harus dipecahkan seperti itu. Kemudian untuk menentukan novelty atau kontribusi penelitian dapat dilakukan dengan telaah pada penelitian terdahulu. Kemudian melakukan brainstorming atau identifikasi atau pembahasan secara spesifik. Kemudian setelah itu menentukan gagasan tentang kebaruan seperti itu. Rekan-rekan sekalian, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih kepada narasumber atas ilmu dan wawasannya, serta kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi aktif dalam diskusi ini. Semoga apa yang telah kita bahas hari ini dapat memberikan manfaat. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi rekan-rekan sekalian. Saya Diah Retna Prabaningrum. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam memandu acara ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Mbak Diah dan teman-teman, Mas RT juga Terima kasih Kak Zaki. lancar ya. Kak Zaki. Ya, izin live ya. Makasih Mas Zaki. Mas Zaki. Untuk teman-teman, dipersilahkan jika ingin meninggalkan room Zoom ya. Terima kasih semuanya. Izin ya live-nya. Iya, Iya. terima kasih Mbak Maisa.
Mas Ali, nggak apa-apa Mas kalau misal mau live sekarang. Nah, udah evaluasi kita. Aduh, nggak tahu lagi deh. Wih, Alhamdulillah. Mbak Dia, keren, keren, keren. Udah keren, mantap. Ini aku chat Mas Zaki ya, aku bilang makasih udah jadi narasumber sama bilang untuk sertifikat masih menyusul ya Mas, karena masih kami koordinasikan dengan kelurahan gitu ya. Siap. Gitu. Guys, Untung umbelnya tidak terdengar ya. Ngawur banget. Nama-nama. nggak apa-apa, ada bagus, mantap, mantap. Mm. Nah, guys, aku mau nyiapin data dulu nih Mas Asof nih dah. Eh, udah ya? Udah. Evaluasi Sofi, nanti. mau itu tak? Mau bar? Iya, ini siapin data-datanya sama foto apa KTP gitu-gitu sama email tadi. Ya udah, kita evaluasinya nanti ya. Atau juga Boleh? kamu mau bar kan? Ya, Semangat. Sama Resti, semangat. ya doakan ya. Semoga dapat. Amin. Amin. Yuk. Udah ya, aku live juga ya. Oke, oke, oke.